Kadang cinta itu datang dalam cara yang paling sederhana. Bahkan saat seseorang terbangun di tengah malam hanya karena sebuah mimpi, lalu berakhir membuat nasi goreng dengan penuh cinta. Dan siapa sangka, dari situ tersimpan kisah dalam yang bikin hati kita meleleh. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita masuk ke kisah yang dijamin bikin kamu gak bisa nahan air mata ini, yuk tekan tombol subscribe dulu untuk dukung channel ini terus berkembang. Tulis juga di komentar, kalian dari daerah mana, ya? Dan jangan lupa, bareng-bareng kita tulis sholawat di kolom komentar biar hati kita adem. Malam itu, angin gurun meniup lembut lewat sela-sela jendela istana sederhana mereka. Kota kecil di pinggiran Arab itu seperti membeku dalam keheningan. Jam digital di meja sudut ruang, makan menunjuk angka 02:16. Di saat semua orang terlelap dalam mimpi, Muhammad Al-Amir Al-Hakim justru terduduk gelisah di tepi tempat tidurnya. Napasnya pendek-pendek, keringat membasahi pelipisnya. Kenapa rasanya sesak banget ya? Aloh, bisik Hakim, tangannya menutup wajah. Ia berdiri perlahan, menatap gelapnya lorong rumah. Suasana sunyi membuat langkahnya terasa berat, seolah ada beban besar yang belum selesai di dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, ia menuju dapur. Cahaya lampu kulkas menyambut saat ia membuka pintunya. Ia berdiri beberapa detik, hanya memandangi isi kulkas tanpa tujuan. Bahan seadanya, ada nasi dingin, telur, bawang putih, dan beberapa potong cabai kecil. Tangannya meraih bawang dan nasi tanpa sadar. Ia taruh semuanya di meja. Gerakannya kaku, seperti robot yang kehilangan arah. Saat ia memegang wajan dan menyalakan kompor, terdengar suara kecil dari hatinya. Masak aja, Hakim, masak buat dia. Ia menggenggam spatula kuat-kuat. Kayaknya aku masak nasi goreng aja buat Alia, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tangan Hakim mulai bergerak, mengupas bawang putih dengan sembarangan, memotong cabai seadanya, lalu mengocok telur dengan garpu berderak. Setiap gerakan terasa emosional, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia tumpahkan lewat setiap irisan, setiap adukan. Sesekali ia menoleh ke arah koridor gelap yang mengarah ke kamar tidur. Di sana, Alia, istrinya tercinta, sedang terlelap, tak tahu bahwa suaminya sedang berjuang melawan rasa sesak yang menyesakkan. Semoga dia suka, ucap Hakim sambil menghela napas panjang. Ada sesuatu di hatinya yang mendesak ingin keluar. Bukan sekadar lapar atau rindu biasa, melainkan semacam janji batin yang entah kenapa terasa sangat penting malam itu. Nasi mulai mengepulkan aroma wangi. Wajan berderak kecil saat Hakim membolak-balik nasi goreng sederhana itu, mencampurnya dengan telur, bawang, dan sedikit cabai. Setiap adukan terasa berat, seolah menumpahkan semua cinta yang tersimpan di dadanya. Tiba-tiba, Hakim terdiam. Spatula di tangannya berhenti bergerak. Matanya kosong memandang wajan di depannya, lalu perlahan berkabut. Dalam benaknya, bayangan sebuah mimpi tadi datang menghantam kuat. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua berdiri di taman istana. Wanita itu mengenakan gamis putih sederhana, wajahnya penuh kehangatan dan cinta. Azizah, neneknya. Azizah menatap Hakim dengan mata yang berbicara ribuan makna, lalu berkata pelan, "Jaga Alia, seperti kakekmu menjaga aku dulu." Hakim menggigit bibirnya menahan isak. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Ya Allah, kenapa malam ini aku rindu sekali dengan mereka? Lirih Hakim, hampir tak terdengar. Air mata mengalir pelan di pipi Hakim. Ia kembali mengaduk nasi goreng itu perlahan, seolah ingin memasukkan semua doanya ke dalam setiap butiran nasi. Sambil menahan sesak, ia berbisik dalam hati, "Aku janji, Nek, aku akan bahagiakan dia, seperti kakek bahagiakanmu." Hakim lalu mengambil piring putih, menata nasi goreng itu sebaik mungkin. Tidak ada garnish mewah, tidak ada plating restoran. Hanya sepiring nasi goreng hangat, penuh cinta tulus dari seorang lelaki yang merindukan ketulusan cinta nenek kakeknya. Dengan tangan gemetar, Hakim membawa piring itu, berjalan pelan menyusuri koridor menuju kamar Alia. Hakim berdiri di depan pintu kamar, ragu-ragu.
Cahaya temaram dari lampu tidur menerobos celah pintu yang sedikit terbuka. Ia mendekat perlahan, mendengar suara napas lembut Alia dari dalam. Dengan satu tarikan napas panjang, Hakim mengangkat tangan dan mengetuk pintu pelan. Tok, tok, Alia, bisiknya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam, Alia meringkuk kecil di atas tempat tidur, mengenakan piyama putih polos, wajahnya damai dalam tidur. Hakim mendekat, menaruh piring nasi goreng di meja samping, lalu duduk di tepi kasur. Tangannya terulur ragu, ingin membangunkan, tapi ia takut mengganggu mimpi indah Alia. Hakim akhirnya memberanikan diri menyentuh bahu Alia dengan lembut. Sayang, suaranya lirih, hampir pecah. Alia menggeliat kecil, membuka matanya perlahan. Matanya yang bening bertemu pandangan penuh kasih Hakim. Ada apa, Kak? Gumam Alia masih setengah sadar. Hakim tersenyum kecil, menahan gemuruh di dadanya. Aku masakin nasi goreng buat kamu. Bangun ya, makan sedikit. Alia mengerjap bingung, lalu perlahan bangkit duduk. Selimut melorot dari bahunya. Ia menatap Hakim, lalu piring nasi goreng di meja, matanya berkaca-kaca. Kamu, tengah malam begini, masak cuma buat aku? Hakim tersenyum kecil, lalu mengangguk. Ia mengambil piring itu, duduk bersila di depan Alia. Aku tadi mimpi ketemu Nenek Azizah. Suara Hakim berat. Serak. Alia membelalak, menahan napas. Ia tahu betapa dalam cinta Hakim pada neneknya, Azizah, yang kini sudah tiada. Nenek bilang aku harus jaga kamu, kayak kakek dulu jaga nenek. Suara Hakim patah di akhir kalimat. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang. Alia tertegun. Ia menatap suaminya yang kini terlihat begitu rapuh. Tanpa ragu, Alia menggenggam tangan Hakim, menggenggamnya erat. Aku beruntung banget bisa jadi istri kamu, Hakim, bisik Alia pelan. Hakim mengangkat wajahnya perlahan. Alia, aku takut banget kehilangan kamu. Aku takut gak bisa bahagiain kamu kayak yang nenek dan kakekku lakukan. Alia menggeleng cepat, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk Hakim erat-erat, seolah ingin membungkus seluruh ketakutan suaminya dengan kehangatan. Gak perlu sempurna, Hakim. Cukup kamu ada di sini, temani aku, itu udah lebih dari cukup. Dalam pelukan itu, Hakim merasakan hatinya luruh. Semua sesak, rindu, takut, seolah mencair di dada Alia. Ia membalas pelukan itu dengan kuat, seolah berjanji dalam diam bahwa ia akan berjuang sampai akhir. Setelah beberapa lama berpelukan, Alia perlahan melepaskan diri. Ia mengambil sendok, mencicipi nasi goreng buatan Hakim. Mata Alia membulat kecil. Enak banget, katanya dengan suara bergetar. Hakim tersenyum lega, matanya basah tapi berbinar. Beneran? Padahal aku masaknya asal-asalan, katanya sambil terkekeh kecil. Alia mengangguk mantap, lalu menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulut Hakim. Karena kamu masaknya pakai cinta, itu yang bikin seenak ini. Mereka tertawa kecil bersama, di tengah malam sunyi, dengan hanya nasi goreng sederhana sebagai saksi cinta mereka. Cinta yang diwariskan dari cerita Nenek Azizah dan Sultan Amir, kini hidup kembali di hati cucu mereka. Hari sudah menjelang pagi ketika Hakim dan Alia akhirnya duduk bersama, menikmati nasi goreng yang disiapkan oleh Hakim. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang mimpi-mimpi mereka, dan tentang kenangan yang selalu terasa begitu hidup di hati mereka. Hakim teringat bagaimana ia dulu sering mendengarkan cerita dari Nenek Azizah, tentang bagaimana cinta dapat melewati segala rintangan, tentang bagaimana mereka bisa bersama meski terpisah oleh jarak dan waktu. Sayang, kamu ingat gak kalau nenek selalu bilang kalau kita harus berjuang untuk cinta? Alia mengangguk, tersenyum lembut. Aku ingat. Nenek selalu bilang bahwa cinta bukan hanya soal bertahan, tapi soal memberi tanpa henti. Hakim menghela napas panjang, pandangannya penuh makna. Aku ingin bisa jadi seperti kakek dan nenek, yang tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa beratnya. Alia menggenggam tangan Hakim erat,
dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kita bisa, Hakim. Selama kita punya satu sama lain, kita bisa melewati semuanya." Tiba-tiba, Hakim merasakan sesuatu yang aneh. Pikirannya kembali terlempar jauh, ke kenangan masa kecilnya bersama Nenek Azizah. Ia teringat betapa dulu nenek selalu menyarankan untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. "Alia, kalau nenek masih ada di sini, dia pasti bangga sama kamu," kata Hakim dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Alia menatapnya dengan mata penuh haru, tak tahu harus berkata apa. "Tapi, apakah kamu yakin? Tentang kita?" tanyanya dengan lembut. Hakim tersenyum, wajahnya penuh ketulusan. "Aku yakin. Cinta ini bukan tentang ragu-ragu, tapi tentang memilih dan menerima. Aku memilih kamu, Alia. Dan aku akan selalu memilih kamu." Alia menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah mulai mengalir. Ia tahu bahwa kata-kata Hakim bukan hanya janji, tapi sebuah komitmen yang tulus dari hatinya. Tak terasa, mereka berdua terdiam dalam kesunyian yang penuh makna. Hanya suara angin malam yang terdengar lewat jendela terbuka. Hakim meraih tangan Alia, meremasnya perlahan, seolah menyampaikan semua perasaan yang terpendam tanpa kata-kata. "Alia, aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan tetap berjuang bersama." Alia menatap Hakim dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Aku merasa beruntung bisa berada di sampingmu, Hakim. Kamu lebih dari yang aku impikan." Hakim tersenyum, lalu membungkuk sedikit, mencium tangan Alia dengan penuh kelembutan. "Kamu adalah cintaku yang terbesar." Alia terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua kata-kata seakan hilang di dalam dada, hanya perasaan yang bisa ia ungkapkan. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka kembali seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar mereka terasa lebih tenang, lebih penuh arti. Setiap pagi, Hakim selalu menyapa Alia dengan senyuman hangat, dan Alia selalu membalasnya dengan tatapan penuh cinta. Suatu hari, saat mereka berjalan bersama di taman, Alia memegang tangan Hakim erat. "Apa kamu masih ingat pertama kali kita bertemu?" tanyanya dengan suara lembut. Hakim mengangguk, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Tentu saja. Kamu datang ke kantor, dan aku langsung tahu kalau kamu adalah wanita yang tepat untukku." Alia tertawa kecil. "Aku ingat kamu yang paling pertama memberiku senyuman saat itu, seperti kamu tahu apa yang aku butuhkan." Hakim memandang Alia dengan tatapan penuh kasih. "Dan aku tak akan pernah berhenti memberi senyuman itu untukmu." Mereka terus berjalan beriringan, menikmati kebersamaan mereka yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa bulan, kehidupan mereka mulai dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka menjalani hari-hari penuh dengan tawa, cinta, dan kesederhanaan. Suatu sore, Hakim duduk di teras rumah bersama Alia, memandang matahari terbenam yang indah. "Alia?" Hakim memanggil lembut. "Haum?" jawab Alia sambil mengangkat wajahnya, memandang Hakim. "Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku. Terima kasih sudah memilihku sebagai pasangan hidupmu." Alia terdiam, kemudian tersenyum penuh haru. "Kamu yang membuat aku merasa dipilih, Hakim. Kamu yang membuat semuanya terasa begitu berarti." Hakim meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. "Aku akan selalu memilih kamu, Alia. Setiap hari, setiap waktu, aku akan selalu memilihmu." Mereka duduk berdua, menikmati sore yang tenang, sementara langit di atas mereka berubah warna menjadi oranye keemasan. Cinta mereka, yang diawali dengan mimpi dan harapan, kini menjadi kenyataan yang penuh makna. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan Hakim serta Alia terasa semakin utuh. Namun, di dalam hati Hakim, ada perasaan yang tak pernah bisa ia ungkapkan secara langsung. Suatu malam, saat mereka duduk bersama, memandang bintang di langit yang begitu indah, Hakim membuka percakapan dengan hati-hati. "Alia, aku merasa seperti mimpi yang nyata. Kita bisa saling berjuang bersama. Tapi, ada satu hal yang selalu aku pikirkan.
Alia menoleh, matanya menatap Hakim dengan penuh perhatian. Apa itu, Hakim? Hakim menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, lebih dari sekadar cinta, tapi juga warisan. Aku ingin kita meninggalkan sesuatu yang berarti bagi generasi mendatang. Alia tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Hakim. Aku juga ingin begitu. Membangun sesuatu yang besar bersama, dengan cinta dan harapan yang tak pernah padam. Mereka saling berpandangan, dan dalam keheningan malam itu, mereka merasa seakan dunia berhenti berputar, hanya ada mereka berdua, dalam kebersamaan yang penuh harapan. Kehidupan mereka semakin harmonis. Mereka bekerja bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hakim, yang kini terjun ke dunia bisnis, semakin sibuk, namun ia selalu menyempatkan waktu untuk Alia. Begitu pula dengan Alia, yang mulai menjalankan proyek sosial di komunitas mereka. Mereka menjadi tim yang tak terpisahkan, saling melengkapi satu sama lain. Suatu hari, saat mereka tengah merencanakan sebuah acara amal, Hakim bertanya kepada Alia, "Apa kamu pernah merasa ada sesuatu yang belum kita capai?" Alia terdiam sejenak, berpikir. "Aku merasa kita sudah melakukan banyak hal, Hakim. Tapi, mungkin ada satu hal yang ingin aku lakukan. Aku ingin membawa kebahagiaan lebih banyak orang, tidak hanya di sekitar kita, tapi juga di tempat yang lebih luas lagi." Hakim tersenyum, tersentuh dengan visi Alia. "Aku selalu bangga padamu, Alia. Kamu punya hati yang besar." Alia menggenggam tangan Hakim erat, menyambut senyumannya dengan penuh kehangatan. "Dan aku bangga punya kamu di sisiku, Hakim. Bersama, kita akan bisa mencapainya." Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba sebuah kabar datang yang mengguncang dunia mereka. Sebuah proyek besar yang selama ini mereka kerjakan mengalami kendala serius yang bisa menggagalkan seluruh rencana mereka. Hakim, yang biasanya begitu tenang, terlihat cemas. Ia tahu, ini adalah ujian besar bagi mereka berdua. "Alia, kita harus berpikir cepat. Ini bisa saja membuat kita mundur 100 langkah." Alia melihat Hakim dengan mata penuh keyakinan. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Hakim. Aku yakin kita bisa melewati ini juga. Jangan khawatir, kita punya satu sama lain." Hakim menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Kamu benar. Aku hanya perlu waktu untuk berpikir." Alia merangkulnya, memberikan ketenangan yang dibutuhkan Hakim. "Berpikir itu penting, tapi jangan lupa untuk saling mendukung. Kita tak pernah sendiri dalam perjuangan ini." Dengan kata-kata Alia yang penuh semangat, Hakim merasa kembali kuat. Mereka berdua tahu bahwa dengan kerja keras dan cinta, tak ada yang tak mungkin. Hari-hari berlalu dan mereka berdua berjuang keras untuk menyelesaikan masalah yang datang. Suatu malam, ketika mereka pulang ke rumah setelah bekerja lembur, Alia melihat Hakim yang terlihat lelah dan putus asa. "Hakim, kamu butuh istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri." Hakim menatap Alia dengan kelelahan yang terpancar di wajahnya. "Aku takut jika aku berhenti, semuanya akan berantakan. Aku takut gagal." Alia mendekat, memeluk Hakim dengan lembut. "Hakim, kamu tak perlu takut. Aku ada di sini. Kita tak akan gagal kalau kita tetap bersama. Kita akan selalu memiliki harapan, selama kita ada satu sama lain." Hakim menatap wajah Alia, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa kamu, Alia." Alia tersenyum lembut. "Kita sudah bersama sejak awal, dan aku tidak akan pernah pergi. Percayalah, kita akan berhasil melewati semuanya." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Hakim merasa hatinya semakin kuat. Bersama Alia, ia tahu tak ada yang tak mungkin. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya, usaha keras mereka membuahkan hasil. Proyek yang sempat terancam gagal, akhirnya berhasil dengan gemilang. Keberhasilan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga bagi banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kerja keras mereka. Hakim dan Alia berdiri bersama di atas panggung,
menerima penghargaan atas pencapaian mereka. Di tengah sorakan penonton, mereka saling berpandangan, tersenyum dengan penuh arti. "Kita berhasil, Alia," kata Hakim dengan suara penuh haru. Alia mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ini semua karena kita bersama, Hakim. Tak ada yang bisa menghentikan kita." Dengan senyuman yang tulus, mereka berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan, merasa bahwa semua perjuangan mereka selama ini layak untuk dicapai. Cinta mereka telah membawa mereka pada sebuah kemenangan yang lebih besar dari sekadar penghargaan, kemenangan dalam hidup dan dalam cinta. Sahabat semua, kalau kamu punya seseorang yang kamu cintai, jangan tunggu kaya, jangan tunggu sempurna. Kadang, cukup dengan sepiring nasi goreng sederhana, kamu bisa membuat seseorang merasa paling dicintai di dunia ini. Jangan lupa tulis di komentar, dari mana asalmu, dan bareng-bareng kita sholawatannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.